Oke, selamat sore ya Pak, dengan Bapak siapa nama? Pak Triswanto. Pak Triswanto. Ya. Terima kasih banyak Pak, Bapak sudah hadir di sini sebagai orang tua dari murid kelas berapa Pak sekarang ya? TKR 1 kelas 3 ya. Jadi kami mengundang Bapak sebenarnya untuk mempublikasi atau memberikan informasi terhadap teman-teman di luar, di masyarakat umum, bahwa fokus kami sekarang tidak hanya pendidikan formal gitu, tapi juga kami sebelumnya nih, mohon maaf, saya mau tanya, kita tidak ada skenario kan Pak ya? Ini saya nggak ada apapun yang saya catat, tidak dibuat-buat, saya hanya ingin mendengar testimoni Bapak atau apa sih Pak perubahan yang Bapak rasakan terhadap anak Bapak ketika bersekolah di STM Poncol ini, Pak. Ya. Jadi kita ngomong apa adanya aja. Iya. Ini sekali lagi ya, ini dadakan ya Pak. Ya. Mohon maaf kami menyita waktu Bapak, tadi Bapak lagi lewat. Kami jadi ini benar-benar tidak ada skenario, ini pure alami dan tidak dibuat-buat, tidak ada skenario. Kertas yang Bapak pegang ini bukan, ini kan Pak, ini beda lagi kan urusannya. Beda kan urusannya, bukan urusan ini Jan. Ya. Ini cuma alami Pak, apa yang Bapak rasakan, sekali lagi saya ulang, apa yang Bapak rasakan perubahan terhadap anak Bapak ketika anak Bapak bersekolah di SMK Poncol. Iya. Jadi yang kita tahu ya, bahwa zaman dulu saya sekolah itu, bahwa Poncol itu ya terkenal garang-garang ya. Itu dalam arti, wah ini sekolah di Poncol, wah pasti Tawuran. Satu tawuran, yang kedua nanti masa depannya seperti apa gitu. Tapi pas saya lihat ya kan dari atau saya juga mendengar dari tetangga-tetangga bahwa Poncol itu memang benar-benar sudah berubah gitu, dalam arti ya secara apa ya, secara guru juga membinanya juga benar-benar seperti kayak anak sendiri ya itu. Dan saya juga pernah juga bilang sama guru, saya titip anak saya karena saya percaya bahwa guru di Poncol itu benar-benar nggak seperti dulu. Kalau dulu kan zaman saya dulu sekolah kan paling buku cuma satu, dikantong Pak. Ya kan? Tawuran anak STM ya. Ya. Zaman dulu kita tawuran seperti apa gitu lah. Tapi pas saya mendengar tetangga-tetangga saya sekarang itu benar-benar ketat Pak, benar-benar ketat. Ketika ada yang tawuran benar-benar ditindak, benar-benar ya istilahnya ada konsekuensinya lah, seperti apa gitu lah. Dan ketika saya masukin anak saya di sini, ya saya nggak ada keraguan lagi, apalagi kita lihat sudah ya bangunan juga udah secara bagus, infrastruktur udah bagus, terus juga banyak ya apa sih namanya kegiatan-kegiatan nih Pak ya, kayak futsal ya sudah juga ya. Itu yang nomor satu, anak saya kan suka futsal, walaupun anak saya nggak ikut futsal ya. Iya. Cuman kegiatan-kegiatan di sini ya tersalurkan ya Pak ya. Bagus, dan juga sering juara ya. Ya Bu ya, sering juara. Dan juga ya secara apa ya pokoknya menurut saya sudah berubah ya sudah Pak? Berubah jauh, beda sama zaman kita bicara zaman dulu lagi ya. Enggak, jadi zaman dulu saya mau tanya kan latar belakang Bapak kan domisili sekitar sini ya Pak? Iya. Artinya di tahun berapa tuh? Mungkin tahun 70. Bukan, saya tahun 9 sekolah. Saya sekolah itu 91. 91, 2, 3, 4. Nah itu dia tuh. Tahun 90-an. Iya. SMK, STM dulu, STM ya Pak. Iya. STM Poncol itu terkenalnya dengan tawuran. Benar ya Pak? Iya. Bahkan Bapak sendiri sebagai salah satu sekolah yang notabene bisa dibilang lawan ya Pak. Ada kekhawatiran Bapak dulu setiap saya sekolah, saya khawatir nih saya begitu nggak sih Pak? Iya benar. Apalagi kalau kita lewat daerah Poncol Ras itu, nah itu kan musuh saya paling Senen itu ya. Poncol itu kita pasti akan waspada di sweeping gitu ya zaman dulu. Ya, kita ketika lewat situ udah pasti waspada. Yes. Udah tengok gitu loh.
Tapi jujur Pak, kita semenjak anak saya sekolah di sini sekarang ya alhamdulillah Pak ya, perubahannya sudah ada, dalam arti ya yang tadinya dulu ya masuk sekolah juga kasarnya itu dulu zaman SMP ya Pak ya. Itu sering Izin. sering ikut-ikutan lah anak-anak Tawuran juga. Iya. Cuman ketika semenjak di sini saya ikutin ya kan perkembangan, yang saya dengar itu adalah ya itu juga apa nggak konsekuensinya ketika tawuran seperti apa, terus pembinaan terhadap anak-anak seperti ini juga. Ya, sekarang alhamdulillah anak saya juga sudah agak Berbeda ya. berbeda. Jadi, kalau saya bilang bahwa pengalaman Bapak dulu STM ya Pak, Iya. STM Poncol itu horor, Iya. tawuran, seram. Iya, tapi Tapi saya bingung Iya, iya. sebenarnya, kok Bapak berani masukin anak Bapak di sini gitu. ya itu dia. Karena Jadi, Bapak mungkin sudah dengar. iya, Padahal Pak, kadang-kadang dengar itu belum tentu benar loh Iya. Pak. Apa yang bikin Bapak yakin sekali Poncol udah berubah? Karena Iya. Pak, informasi itu kadang-kadang bias. Iya. Kok Bapak yakin banget nih? Dulu musuh gue nih, saya aja takut. Iya, iya. Kok anak Bapak, anak kesayangan Bapak sekolahkan di sini? Kita lihat pertama saya masuk itu adalah lihat situasi Pak. Situasi gedung kok udah berubah, udah cakep, udah kasarnya, udah enggak. Yang saya membayangkan kayak yang dulu di sana itu. Jadi pas kita masuk, terus ada lapangan futsal, ada lapangan basket, lab. Terus saya dengar wah bagus, ini ada kegiatan gini gitu. Makanya saya juga udah itu. Itu terbatas sarana prasarana. Iya, sarana prasarana. Apakah tidak ada kekhawatiran di balik itu masih ada benih-benih tawuran, Pak? Itu dia kan, saya juga sebelum masuk di sini kan juga kita juga nanya informasi bahwa Informasinya kemana Bapak? tetangga juga ada. Oke. Tetangga juga ada yang sekolah di Poncol. Oh sekarang udah ketat. Oh, Gitu. oke. Ketika lu punya masalah, ketika anak kita ada kedapatan tawuran, itu sanksinya itu Berat. benar-benar berat. Beratnya kayak apa, Pak? Ya mungkin Yang Bapak tahu aja, ya, yang Bapak tahu mungkin aja. bisa Dikeluarkan. dikeluarkan. Gitu. Terus anak Bapak yang sekolah di sini, kalau saya boleh tahu anak keberapa atau Saya ada berapa? saya dua Pak. Ada dua. Ada dua. Jadi ada kakak, ada adik nih, kakak, dua-duanya ada. cowok nih. Dua-duanya cowok. Yang aktif sekarang di kelas berapa? Sekarang kelas 3 berarti? Ya udah mau lulus. Oh, udah mau lulus kelas 3. lulus. Ini adiknya sekarang? Enggak, maksudnya yang pertama itu udah lulus. Oh, yang pertama udah lulus. Nah, itu Pak, justru pertanyaan saya. Iya. Pada saat pertama Bapak yakin anak yang sekarang lulus Iya. ini di sini itu kan Iya. pasti ada kekhawatiran pasti ya. Iya, Pak. iya. Oh, gedung udah berubah, tapi ini benar nggak tawuran? Gitu. Iya. Tapi ternyata selama 3 tahun aman ya Pak ya, tidak Ya, ada alhamdulillah tawuran. anak saya nggak ikut seperti itu. Ya, yang setahu saya sih seperti itu. Bahkan nggak usah tawuran lah, misalkan kita anak foto barengan aja pakai nggak boleh foto ya? basis saja udah disanksi, apalagi tawuran kan begitu. Tawuran. Karena kalau saya lihat di grup, wah ini baru dipoto ayo bareng-bareng udah kena sanksi. Bapak nih. dapat informasi itu ya? Iya, saya kan punya grup Pak. Ada orang grup tua. dari sekolah Grup orang tua. Iya. Oh, Jadi oke. ketika ada hal-hal apa tuh, ya kita suka ngebaca. Pantau ya. Jadi suka Bapak baca. sendiri sebenarnya juga mendapat informasi tentang kondisi ya Pak. Artinya nggak, kan biasanya kalau mohon maaf kalau saya dulu sekolah Pak, orang tua mah nggak tahu Pak. Nggak tahu ya? Nggak tahu udah. Pokoknya anak sekolah pulang bener, berangkat bener gitu. Iya. Nggak tahu dia masuk apa enggak. Tapi kalau ini bahkan Bapak mendapat informasi, oh ini di foto aja ada sanksi loh Iya, gitu. iya. Jadi Bapak sendiri mungkin udah, wah saya dapat informasi dari sini Iya. udah cukup lengkap ya Pak. Iya. Bahkan sekarang Bapak mau anak yang kedua Bapak juga bahkan Bapak yakin sekali akan di sini juga ya Pak ya. Iya. Oke, pertama Pak terima kasih Pak atas kepercayaannya Iya. gitu ya untuk mendaftarkan Bapak di sini. Iya. Di sini saya ingin mengajak gitu ya teman-teman di luar sana bahwa ini 2025 loh. Iya. Bapak dulu tahun 94. Iya. Jadi kalau masih ada yang berpikiran bahwa Poncol, tawuran, sekolah, 2025 ya Iya, Pak ya, iya. udah berubah ya Pak. Udah berubah. Dan Bapak sudah Udah bagus, merasakan- udah bagus ya. Udah cakep. Bahkan Bapak sudah merasakan buktinya. Iya, buktinya. Bahkan nggak tahu. Selain tawuran nih Pak, selain tawuran, selain disiplin,
selain informasi yang kami dari pihak sekolah selalu menyampaikan kepada orang tua, apalagi sih Pak yang Bapak rasakan, mungkin anaknya gimana nih, apakah anaknya sih sama aja sih Pak, cuma nggak tawuran aja, apakah begitu, apakah memang Bapak merasakan oh berubah kok, Iya. ada nggak sih Pak kayak gitu-gitu, atau wah anak saya di pojok tambah badung, Iya, main iya. futsal mulu malah nih karena dikasih fasilitas. Iya. Sebenarnya Pak, lapangan futsal kami ini ukurannya adalah internasional dan indoor kan Pak ya. Artinya ada kekhawatiran kami sebenarnya, oh jangan-jangan jadi main mulu nih, yang lainnya nggak kesentuh karakternya atau rohaninya gitu, nggak tahu Bapak ngerasanya gimana sih? Ya. Sekali lagi ini tidak ada skenario. Saya jamin 100% ini pure yang dirasakan oleh orang tua dari murid SMK Poncol. Iya. Jadi yang tadi Bapak sampaikan itu memang ya semua dan saya juga bicara apa adanya bahwa di sini tuh di Poncol itu benar-benar sangat berubah. Dalam arti berubah itu di sini apa namanya, bukan hanya kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Ekskul. Ya, ekskul Selain ya. ekskul juga. Dan juga di sini juga dibina tentang agama juga, Pak. Kan di sini juga ada sholat. Ada ya? Ada sholat Jumat ya, maksudnya sholat Jumat. Setiap Ya kan? sholat. Sholat Jumat. Oh gitu. Iya, sholat Setiap Jumat. zuhur sholat berjamaah. Sholat Jumat gitu loh. Nah, itu yang menurut saya itu sangat-sangat menurut gue top banget ya, maksudnya sangat berubah banget di Poncol ini. Jadi ya saya udah nggak ragu lagi ketika anak saya sudah lulus ya kan, terus anak lagi gua saya akan sorakan di sini lagi, ya itu dia karena Tidak ada keraguan tidak ada ya. keraguan lagi karena memang gurunya juga membina juga ya sangat benar-benar sangat-sangat ketat. Kami ada orang anak yang kurang etikanya juga kadang dia juga menyampaikan ke orang tua seperti apa. Ini pengalaman Bapak nih, kan Bapak bilang gurunya membina anak-anak dari sisi etika. Iya. Pernah nggak Bapak merasakan bahwa fasilitas tadi Bapak rasakan, misalnya secara pribadi nih ada sentuhan langsung ke orang tua terhadap anak yang disampaikan Iya. tim guru di SMK Poncol? Kayak fasilitas apa Pak misalnya? Maksudnya Bapak sendiri merasakan nih kan tadi bilang guru memberikan atensi ya atau perhatian terhadap murid. Pertanyaan saya, anak Bapak pernah nggak misalnya Bapak pernah dapat nih laporan dari sekolah, Pak, anak Bapak kurang ini sebenarnya Iya. gitu misalnya. Itu sering. Oh sering. Gitu ya, itu dia. Jadi ya tadi Ibu juga sering, apalagi ibu yang Bu Yudi Iya. sebagai guru BP di SMK Poncol. yang jujur aja saya berterima kasih sama dia dengan adanya ada Ibu Yudi. Jadi Ibu, anak saya selalu diperhatikan. Ketika ada kekurangan disampaikan ke saya. Nanti akan saya sampaikan ke anak saya. Ya jujur memang anak saya memang karakternya agak keras juga ya. Cuman ya karena saya orang tuanya lebih tahu harus seperti apa. Ya jujur aja Ibu ini yang memang sering memberikan masukan-masukan ketika ini si Erlan kurang ini, anak saya kurang ini, ya anak Bapak begini-begini. Ya iya, itu dia perhatian. Tapi Bapak nggak sebel tuh gitu ya? Bahkan malah saya pernah di grup bilang saya berterima kasih sama guru, bilang mana anak saya melakukan kesalahan atau tindak aja Bu. Saya berterima kasih. Saya sudah percaya sama guru di sini ya Bu ya. Dia itu jujur, saya nggak. Jadi di belakang kami ini ada salah satu guru BP SMK Poncol yang latar belakangnya adalah psikolog. Bawel tapi buat kebaikan gitu loh. Memang Benar beliau itu. belajar Pak. Iya, Jadi iya. memang beliau ini belajar tentang karakter. Memang sekolahnya di situ Pak. Oh, pantesan. Psikolog Pak. Psikolog. Pantesan Jadi saya kalau sering di WA anak bapak, siap Bu, siap. Saya siap aja, cuman saya sampaikan. jadi ini saya bukan jualan nih. Kenapa Bapak dapat perhatian seperti itu? Kenapa kami atensi seperti itu? Sebenarnya kami SMK Poncol ini saat ini sudah tidak lagi mengabaikan selain dari pendidikan formal. Kami juga ingin
mendidik karakter Pak. Ya, itu yang makanya kami membayar mahal Ibu Yudi karena di sekolah Pak, bukan guru biasa. Sekolah dan punya sertifikat apa Bu Yudi? Sertifikat untuk memberikan pelayanan Konsultasi. Jadi sebenarnya Bu Yudi itu sudah psikotes, sudah punya izin untuk melakukan psikotes yang notabene benar-benar paham sekali di bidangnya. Tapi sekali lagi tidak ada yang berlebihan kan Pak ya? Kan kadang-kadang kalau di luaran nih Pak, viral nih guru menonjok murid inilah itu, kita nggak. Ya saya nggak tahu. Menurut Bapak selama ini kan jadi salah satu murid yang pernah dilakukan pembimbingan ya, bimbingan dari guru. Apakah kita melakukannya itu overlap? Apakah terlalu ini mah pribadi saya kok masuk atau gimana? Takutnya gitu Pak, karena terlalu dalam. Karena memang kita fokusnya itu sebenarnya. Fokus kami saat ini selain formal adalah kita ingin membangun siswa kami ini mempunyai akhlak yang baik. Karena setelah kami teliti, dunia industri itu tidak melulu angka ternyata. Tidak melulu angka, tetapi juga akhlak, karakter, disiplin, justru disitulah yang utamakan. Tapi di balik itu yang saya khawatirkan, apakah berlebihan nih, takutnya ini urusan saya, kenapa nih guru ikut-ikutan sih gitu. Apakah porsinya sudah sesuai atau memang sesuai yang dibutuhkan, atau Bapak merasakannya gimana selama ini? Dibawelin kan Pak? Kita bawelin di WA gitu. Jadi apakah Bapak merasa terganggu atau tergantung orang tuanya masing-masing ya Pak ya, kalau menurut saya ya. Tapi kalau saya pribadi ya cukup sih Pak, maksudnya dalam sesuai kebutuhan ya Pak. Sesuai kebutuhan gitu. Jadi ketika kita menyekolahkan anak, kita harus percaya sama guru. Gitu, apalagi sekarang sudah mainnya mensos ya. Ya kan, ngeri itu. Misalkan guru main tangan juga kasarnya juga ya kan nggak mungkin gitu loh, takut atau gimana. Ya sekarang yang saya rasakan di sini adalah ibu ini yang memang bukan main tangan, tetapi mereka memperhatikan secara moral, gitu, ya, mendidik etika juga ketika anak, misalkan kayak saya. Contohnya Pak, Bapak di WA apa sih sama Bu Yudi pernah ada kemarin kejadian? Iya, kayak anak saya cuman nggak tahu kesalahannya apa, cuman anak saya itu membuat kesalahan fatal. Cuman send di WA, ya, cuman ya saya bela sudah silakan SPNJ seperti apa, dan saya udah bilang sering saya titip, dan saya juga nggak pernah ada keberatan lah misalkan anak saya melakukan kesalahan apapun. Artinya porsinya sudah sesuai ya Pak? Sudah sesuai deh pokoknya gitu. Jadi orang tua nggak usah ketakutan atau seperti apa gitu. Ya mungkin dunia pendidikan ya harus gitu ya Pak. Kadang harus percaya sama guru gitu ya kan. Itu seperti itulah yang saya minta. Dan saya rasakan anak saya juga sekarang ya, si anak saya yang pertama itu sekarang udah mau berubah. Maksudnya dalam arti yang tadinya saya lihat agak gimana ya, sedikit biasa anak muda lah Pak. Biasa anak muda. Sekarang dia sudah lebih konsisten sama kerja. Walaupun ya jujur aja gajinya masih di bawah. Ya gitu. Ya itulah mungkin dari sini gitu. Tapi Bapak sebagai ayah atau Bapak dari anak Bapak melihat, oh ini berubah ya? Dan ada sentuhan dari sekolah ya Pak, perubahan itu ya. Ya sih Pak, itu aja Pak. Terima kasih Pak Trisno, karena ini lengkap nih, Bapak dulu. Iya, dulu musuh. Kenapa dulu musuh? Sekarang saya masukin di sini karena saya sepercaya. Gitu ya. Gitu. Saya percaya karena sudah berubah. Di tahun 92 seperti apa, sekarang ya kan, 2025. Sekarang 2025 ketika kita masuk, ya kita lihat fasilitas, kegiatan-kegiatan juga, dan juga banyak juara-juara yang didapat di Poncol. Dan ini bukan rekayasa ya, pokoknya memang saya pernah di juara, kadang suka lihat di grup juara futsal lah, ya kan, juara ini, juara itulah, wah hebat juga nih. Kadang saya cuma kasih selamat gitu doang aja. Walaupun anak saya tidak ada di dalam kejuaraan tersebut. Ya memang bakat anak beda-beda ya Pak. Beda-beda. Tapi balik lagi Bapak, kalau boleh Pak menyampaikan ke orang tua yang saat ini anaknya lulus dari SMP ya Pak. Mungkin boleh disampaikan apa sih yang mereka harus
lakukan ketika kan paham ya Pak, kadang-kadang kan pengennya di negeri, Iya, iya. gitu, pengennya di swasta yang bagus, mahal Iya, iya. gitu. Nih kalau boleh Bapak menyampaikan apa yang Bapak rasakan tadi sudah banyak, tapi saya ingin menggarisbawahi tadi nih, orang tua nggak usah khawatir ya Pak Iya, ya, iya, iya. artinya Benar-benar. Poncol ini udah benar-benar Iya. berubah dan memang fokusnya bukan cuma formal, pendidikan formal, tapi juga tingkat disiplin, karakter itu Bapak merasakan sudah ada Perkembangan jauh. perkembangan jauh bahkan ya. Bener. Oke, Asli. itu saja Pak Tisno. Iya, Terima iya. kasih Siap, atas siap. waktunya. Iya, iya. Mohon maaf mengganggu aktivitas sih Oh Pak. enggak, Pak. Jadi memang buat ya kedepannya Poncol ya bukan mau harus lebih baik lagi lah. Siap Ya, Pak, terima kita kasih mau lebih baik doanya, lagi, Pak. gitu. Itu saja Dan Pak. menurut saya juga jauh beda bagi orang tua yang mau masukin Poncol. nggak Masih usah belum ragu. yakin, kadang-kadang Ya, ada cerita jadi ini. nggak usah ragu lah. Nggak usah ragu ya, Pak, ya? Karena anak saya dua ini memang yang tadinya dulu saya Poncol berseteru, sekarang saya berani masuk di sini karena Poncol ini udah Sudah perkembangannya totally jauh. berubah ya Pak. Siap. Jauh di sini banyak kegiatan yang positif Ya. ya, dan juga ada yang dapat beasiswa Bu ya banyak juga ya kan. Pasti Pak. Pasti banyak hal. Ketika berprestasi pasti ada nilai plus yang kami Iya. berikan. Ada Yang program beasiswa. Ada program beasiswa ya. ya. Nah itu pokoknya jangan ragu-ragu dah. Dan Sekarang- guru-gurunya juga sangat perhatian dan sangat benar-benar ya menyayangi anak-anaknya lah. Begitu juga anak saya, ya sudah banyak perubahan. Oke, Ya, Pak Tisno. perubahan. Itu aja, Poncol is the best. Thank you Pak Tisno. Terima kasih banyak atas waktunya. Makasih Pak. Sama-sama. Selamat sore Pak. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.